Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan menertibkan puluhan kendaraan rusak dan mangkrak yang terparkir di bahu jalan pada Senin 16 Februari 2026. Kendaraan-kendaraan tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas serta merampas hak pejalan kaki. Penertiban dilakukan di sejumlah ruas jalan utama, mulai dari Jalan Poros Rantepao, Jalan Gandasil hingga Jalan Kartika yang selama ini kerap dikeluhkan warga karena dipenuhi kendaraan mogok. Berdasarkan data Satpol PP, terdapat 24 kendaraan rusak yang tersebar di Kecamatan Rantepao, Talung Lipu, dan Kesu. Dari jumlah tersebut, 13 kendaraan telah dipindahkan dengan cara didorong ke lokasi parkir yang disiapkan maupun diderek. Kendaraan yang ditertibkan umumnya sudah lama terparkir tanpa dipindahkan, bahkan sebagian dalam kondisi ban kempis dan bodi berkarat. Keberadaannya mempersempit badan jalan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Kepala Dinas Perhubungan Toraja Utara, Parisalo mengatakan langkah ini merupakan upaya mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya. Terlebih, Toraja Utara merupakan daerah tujuan wisata. Ia menegaskan, sebelum dilakukan penindakan, pihaknya telah memberikan imbauan kepada pemilik kendaraan agar segera memindahkan kendaraannya. Sementara itu, Kasatpol PP Toraja Utara, Yusuf Rianto S. menyebutkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penertiban sebelumnya. Yusuf menambahkan, jika pemilik tidak memiliki tempat penyimpanan, kendaraan dapat dibawa ke balai latihan kerja untuk dimanfaatkan sebagai bahan praktik siswa. Ia pun meminta kerjasama masyarakat agar tidak memarkir kendaraan di bahu jalan dalam waktu lama, apalagi hingga berhari-hari. Kegiatan hari ini lanjutan dari kegiatan hari pertama kemarin 2 hari yang lalu, di mana kami melakukan pemindahan terhadap kendaraan-kendaraan masyarakat yang diparkir dalam kondisi rusak di fasilitas umum, di atas bahu jalan atau bahkan di jalan. Nah, bahkan masyarakat menyebutnya bangkai-bangkai kendaraan. Nah, ini saya melanjutkan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa hari ini kami lanjutkan kegiatan penertiban terhadap bangkai-bangkai kendaraan milik masyarakat yang terparkir di atas fasilitas umum dengan bersama Dinas Perhubungan, karena kemarin kami sudah lakukan pendataan dan hari ini kemarin kami dapatkan data bahwa sekitar 24-25 kendaraan di seluruh Kecamatan Talung Lipu, Rantepao maupun Kesu yang terparkir di atas fasilitas umum. Ini juga berkat masukan dari masyarakat melalui media sosial. Sampai saat ini sudah mulai dari tadi pagi itu sudah sekitar 13 kendaraan yang kami pindahkan bersama Dinas Perhubungan milik masyarakat tersebut, bangkai-bangkai kendaraan tersebut. Ini dipindahkan ke mana? Ke tempat yang sudah disiapkan oleh masyarakat untuk dipindahkannya kendaraan milik mereka. Bahkan kalau masyarakat tidak memiliki tempat, kami akan bawa ke BLK di Malakiri supaya digunakan oleh adik-adik kita, anak-anak kita untuk melakukan praktek di sana. Ya, artinya ini kan sebenarnya salah satunya melanggar Perda Ketertiban Umum. Ya, di mana di dalam salah satu ayat dan pasalnya menyatakan bahwa dilarang menyimpan atau menempatkan barang dalam waktu lama di atas fasilitas umum tanpa seizin pemerintah. Saya lanjut, Be. Di samping itu kan memang salah satunya juga mengganggu keindahan, mengganggu keamanan masyarakat dan mengganggu kepentingan masyarakat yang lain, karena bisa menimbulkan kemacetan. Mudah-mudahan dalam minggu ini tiga kecamatan tadi, Rantepao, Talung Lipu maupun Kesu, sudah bisa bebas dari bangkai-bangkai atau kendaraan rusak milik masyarakat yang terparkir. Hari ini kami bersama dengan Pak Kasat dan seluruh anggota, baik dari Disub maupun dari POPP, kita melakukan penertiban kendaraan yang rusak di jalan di Kota Rantepao dan di wilayah Talung Lipu, dan sudah teridentifikasi sekitar hampir 27 mobil yang rusak rongsokan yang terparkir di sepanjang jalan. Jadi kita sebagai daerah pariwisata tentu akan melihat bagaimana jalan itu dikembalikan ke fungsinya, bukan tempat untuk parkir, apalagi menggunakan garasi di mana mobil itu berada. Sebagai daerah pariwisata tentu membutuhkan kedisiplinan, ketertiban fungsi jalan, dan karena itu menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban jalan umum, lalu kemudian terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang lalu lintas. Dinas Perhubungan dan Satpol PP bekerja bersama
dan itu masuk dalam kerangka program kerja kami sejak kami berdua dilantik 3 bulan terakhir bersama dengan Pak Kasat Pol PP. Program kami adalah bekerja untuk kepentingan rakyat dan mengembalikan fungsi jalan kepada fungsi sesungguhnya. Dan karena itu kami bekerja berdasarkan dengan kerangka kerja, program kerja. Kami lakukan secara diam, senyap, proporsional, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kemudian dilakukan secara bertahap. Nah, kami melakukan soft approach dengan pemilik kendaraan. Karena bagaimanapun di Toraja itu ada harga diri terkait dengan aset-aset itu. Pendekatan yang dilakukan adalah berbicara dari hati ke hati. Kemana mau ditempatkan mobil mereka. Tentu ini adalah aset mereka yang tertinggi. Karena menjadi bagian dari aset mereka sekalipun itu rusak. Mungkin pada satu waktu mereka akan memperbaiki dan dapat digunakan kembali. Dan karena itu pendekatan ini yang sangat kekeluargaan ini yang sangat kami harapkan. Dan karena itu kepada pemilik kendaraan yang parkir 1,4 jam, baik yang kendaraannya beroperasional, kami mohon kesadaran untuk tidak memarkir kendaraan 1,4 di jalan-jalan umum, baik di jalan protokol, jalan negara, jalan provinsi, di kabupaten maupun di jalan kecamatan atau yang ada di desa. Semua ini kami lakukan, kami melakukan konsultasi, bahkan menerima petunjuk, arahan Bapak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda untuk kami lakukan. Tentu ini kami lakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tupoksi kami, baik Dinas Perhubungan maupun Kasat Pol PP bersama teman-teman Pol PP. Tentu kami berharap ke depan satu kali waktu semua bisa berjalan dengan baik. Terhadap sitor pun kami lakukan penegakan sesuai dengan surat keputusan Bupati nomor 76 Januari tahun 2026, tanggal 19 Januari tahun 2026 tentang penertiban operasional kendaraan roda 3 di Toraja Utara. Kan kami sungguh berharap karena rumah Toraja ini adalah rumah bersama, rumah besar kita bersama. Wajib hukumnya bagi siapapun yang tinggal di Toraja Utara untuk menjaga ketertiban lalu lintas, mencintai alam, mencintai lingkungan, dan kemudian hidup dengan penuh rukun dan damai. Ini diminta kesadaran kepada pemilik. Kami mohon di mana tempatnya kami antarkan. Dan jika tidak lagi untuk dapat diantarkan di mana tempat bisa tidak menunjukkan, tentu kami akan mencarikan lokasi. Tentu akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah. Salah satunya adalah membawa ke BLK Malakiri untuk menjadi bagian praktek. Tetapi semua prosedur akan dijalani. Kami dilantik sudah bekerja, sudah banyak mobil yang sudah dilaksanakan, cuma kami tidak ekspos. Sudah bukan hari ini, sudah lama. Dan kami sudah melakukan pekerjaan sejak kami dilantik berdua, baik di Dinas Perhubungan kembali dengan Pak Kasat di Satpol PP. Sudah kami lakukan, sudah banyak kendaraan yang kami lakukan. Kami tidak bekerja berdasarkan dengan tekanan medsos. Pemerintah daerah atau Dinas Perhubungan maupun Satpol PP Pak Kasat, kami bukan konten kreator. Kami bekerja diam, senyap, terukur, lalu kemudian sesuai dengan program kerja, alur kerja secara bertahap, dan kemudian itu proporsional. Tetapi sekalipun demikian, tetapi fungsi jalan itu tidak boleh menjadi garasi. Itu yang dilakukan. Pada waktunya semua akan tertib, dan kami mohon ke depan tidak lagi terulang. Yang terdata hari ini yang akan dieksekusi itu sekitar 27. Ya, sekitar 10-15 mobil. Kami sudah lakukan penderekan, membawa ke tempat di mana pemiliknya mau tempatkan. Itu kami sudah lakukan 2-3 bulan terakhir sejak kami berdua dilantik kembali. Dan itu kami lakukan. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.